Oke, puji Tuhan. Hari ini kita bertemu untuk belajar firman Tuhan lagi. Sebentar saja, tapi kiranya yang singkat ini mudah-mudahan dalam waktu yang singkat kita belajar boleh menjadi bagian untuk pertumbuhan iman kita, menambah wawasan kita, dan kita semakin kenal dekat dengan Tuhan melalui firman Tuhan yang kita pelajari. Kita berdoa dulu ya. Saya akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan siang ini kami mau belajar firman. Berkati ya Tuhan, untuk menjadi hal yang baik bagi kami. Dari awal sampai selesainya, kami percaya Tuhan menyatakan diri bagi semua kami dan bermanfaat untuk menguatkan iman kami semua dari apa yang kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, ini masih seputar tentang kemerdekaan. Masih kemarin kita merayakan, bahkan kemarin kalau secara pusat itu diadakan dua upacara. Yang satu di ibu kota yang baru, kalau kalian pasti sudah tahu, ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur sana. Dan satunya lagi di Jakarta. Saya ikuti, saya lihat, ternyata berbarengan pelaksanaannya. Pembawa acaranya malah satu di IKN, tapi yang Jakarta juga mendengarkan. Oke, kita dalam rangka kemerdekaan. Saya pertanyaan awal dulu. Kalau menurut Telva, yang di pengertian Telva merdeka itu apa? Merdeka itu kayak kemenangan gitulah. Kemenangan. Oke, boleh jawabannya dari yang diketahui atau dari yang dipelajari apapun. Kemenangan. Kalau menurut Niko, apa yang dimaksud merdeka itu? Buat yang Niko tahu. Hmm, Sesuatu negara yang udah tidak bisa dijajah Ya, benar sekali. atau kemajuan atau kejayaan lah. Kejayaan atau tidak bisa dijajah ya. Jadi setelah tidak lagi dijajah, maka negara itu merdeka. Ya, contohnya Indonesia yang merdeka dari penjajahan. Kalau negara lain itu ada yang kemerdekaannya diberikan. Kalau Indonesia karena perjuangan. Kalau Malaysia itu kemerdekaannya dikasih sama negara Inggris. Karena memang mereka dijajah sekian lama, terus satu kali Inggris sudah bosan, sudah dikasih kemerdekaan. Oke, kita belajar mengenai kemerdekaan dalam pandangan firman Tuhan untuk hari ini. Nah, tadi saya bertanya apa arti merdeka menurut kalian? Nah, eh, oke, untuk dasar firman Tuhannya saya bacakan dari Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Pakai saya tulis di situ. Galatia 5 ayat 1. Saya bacakan firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi di firman Tuhan pun juga sudah ada mengenai kemerdekaan. Ditulis mengenai hal yang merdeka. Pengantarnya apa? Merdeka yaitu tidak jauh dari yang kalian sampaikan tadi. Merdeka yaitu bebas atau lepas dari penjajahan atau kendali orang lain. Jadi tidak lagi dijajah sama bangsa lain, tidak lagi dikendalikan oleh orang lain, tidak harus yang namanya merdeka itu dijajah bangsa lain. Misalkan seseorang diperbudak atau di bawah tekanan seorang tertentu, tapi kemudian ketika dia bebas, dia sudah merdeka. Seorang yang merdeka bisa melakukan apapun yang dia mau dan bisa mengerjakan yang sebelumnya tidak bisa dikerjakan. Dulu ditekan oleh bangsa lain. Ketika merdeka, bangsa Indonesia bisa mendirikan segala sesuatunya sendiri, membangun semua sendiri, menjalankan pemerintahannya sendiri. Demikian juga kalau seseorang ditekan oleh satu pihak, ketika dia sudah bebas, dia mengerjakan hal yang tidak bisa dikerjakan sebelumnya. Contohnya kalau ketika kalian SMP, kalian ada dalam situasi pelajaran SMP. Ketika lulus dari SMP, kalian merdeka jadi anak SMP. Tapi kemudian masuk di tingkatan berikutnya. Nah, ini dalam konteks bangsa Indonesia yang sudah merdeka,
Ternyata kita ini dijajah oleh beberapa negara. Ada Portugis pertama kali, kemudian Inggris juga pernah datang. Belanda itu yang paling lama, sampai disebut 350 tahun. Dan Jepang yang menjajah 3,5 tahun, dari tahun 1942 sampai 45. Kemudian pernyataan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Oke, sekarang kita lihat mengenai kemerdekaan secara kekristenan. Bahwa yang pertama kemerdekaan adalah kemerdekaan dari dosa. Minta tolong, Nelva bacakan Roma 6 ayat 22. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, kemerdekaan kita di dalam Kristus yang harus kita ingat adalah kita dimerdekakan dari dosa. Itu yang harus kita ingat dan tidak boleh lupa. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak yakin kalau sudah merdeka dari dosa. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus kita. Karena itu kita dimerdekakan dari dosa. Kita ini hamba dosa, mudah untuk berbuat dosa. Hidup dalam keterikatan dosa. Pikiran kita, perkataan kita, perasaan berdosa itu apa? Mudah sakit hati, dendam, iri, kecewa, dan sebagainya. Kita ini seharusnya binasa dan dihukum. Tapi Tuhan Yesus sudah menggantikan kita. Sehingga kita tidak perlu dihukum, tidak perlu binasa, tidak perlu celaka. Seperti dikatakan di Yohanes 3:16, ayat yang sudah tentu kita kenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga yang memberikan anaknya tunggal. Kita harusnya binasa, mendapatkan hidup yang kekal. Nah, kebenaran ini harus kita pahami. Banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari bahwa hidupnya sudah merdeka dari dosa. Tidak yakin bahwa dia sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kalau dalam iman dan agama lain, orang harus berbuat kebaikan, memberi amal, terus apa? Melakukan berbagai ritual, contohnya puasa, sedekah, dan sebagainya. Sembahyang yang rajin supaya mendapatkan keselamatan. Kita sudah dipastikan mendapatkan keselamatan ketika kita menerima Tuhan Yesus. Kalau sudah merdeka dari dosa, tidak boleh kembali lagi pada kehidupan yang lama. Tidak boleh lagi jatuh dalam dosa. Kita memang masih bisa berbuat dosa, tapi tidak boleh tinggal di dalam dosa. Di firman Tuhan mengajarkan bahwa kita ini dulu hamba dosa, tapi sejak ikut Tuhan Yesus, seperti dibaca Nelva tadi, kita jadi hamba kebenaran. Jadi ketika sudah lepas dari satu pihak, kita ada dalam eh, kendali pihak yang lain. Dulu kita ada di bawah kendali iblis, dosa, tapi ketika sudah ditebus dalam Tuhan Yesus, kita merdeka, nah, tapi kita juga menjadi hamba dari kebenaran, yaitu firman Tuhan. Kita jadi hamba yang benar, dulu hamba yang salah. Contoh tadi saya jelaskan, dulu kalian SMP ada di dalam eh, tekanan dalam tanda kutip pembelajaran SMP. Ketika bebas, merdeka dari SMP, berikutnya kalian ada di bawah kendali SMA, sesuatu yang berbeda, yang baru. Tidak ada orang yang benar-benar bebas atau merdeka dalam hidupnya, yang artinya tidak diatur oleh orang lain, tidak diatur oleh pihak lain. Yang ada kita diatur, kita bebas satu pihak, kemudian diatur oleh pihak yang lain yang mungkin lebih baik lagi atau lebih mendewasakan kita. Nah, menurut Nelva, bisa tidak orang itu benar-benar bebas dalam hidupnya tanpa ada aturan? Eh, enggak, Pak. Tidak ya. Niko, bagaimana? Apa ada orang yang benar-benar bisa bebas dalam hidupnya? Enggak, Pak. Ya, tidak ya. Enggak Karena juga. ya, eh, kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab, kemerdekaan yang eh, tidak berarti bebas sepenuh-penuhnya. Ketika bebas dari penjajahan Belanda pun, orang akhirnya menundukkan diri pada pemerintahan yang baru, pemerintahan Indonesia. Jadi tidak ada orang yang benar-benar, oh saya bebas, tidak mau diatur, tidak mau terikat oleh apapun, tidak ada. Di jalan pun kita memang bebas pakai apapun juga, tapi ada aturan yang membatasi. Lampu lalu lintas dan sebagainya, pakai helm dan seterusnya. Kita pun sekarang tidak bebas, tidak benar-benar merdeka. Buktinya kalian pakai baju, saya pakai baju. Kalau mau bebas ya kita harus
Merdeka sama sekali nggak perlu baju. Orang melepaskan baju di kamar mandi pun tidak benar-benar bebas. Ada pintu yang menutup. Jadi setiap kita mengalami kemerdekaan, tapi berpindah kemerdekaan kita bertanggung jawab. Kalau dari dosa, ketika kita merdeka, tapi ada dalam eh, kendali Tuhan, dalam kebenaran. Kalau yang dulu keterikatannya salah dalam situasi yang berdosa, sekarang ya dalam keterikatan yang benar. Seperti itu. Jadi itu yang pertama, kemerdekaan dari dosa yang harus kita ingat, bahwa kebebasan kita adalah kebebasan, kemerdekaan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, kemerdekaan secara firman Tuhan yaitu apa? Menurut firman Tuhan adalah kemerdekaan bahwa identitas kita sebagai warga kerajaan surga. Iko bisa bantu Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Iya, kita ini sudah memiliki identitas sebagai warga kerajaan surga. Sejak kapan? Sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Tidak otomatis orang Kristen ketika lahir kecil itu berarti sudah menerima Tuhan Yesus. Ada satu titik kita ini bertobat, kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dan disitulah kita ini adalah warga kerajaan surga. Kita sebagai pengikut Kristus yang benar. Ya, tandanya diantaranya adalah sudah dibaptis. Kita ini adalah milik kerajaan surga. Kita ini milik Tuhan Yesus dan sudah menjadi warga kerajaan surga. Nah, ini perlu saya ingatkan, saya tegaskan, karena banyak orang masih ragu-ragu, sekalipun orang Kristen. Wah, saya tidak tahu nanti masuk surga apa enggak, ya tergantung amal saya, baik apa enggak tergantung hidup saya. Tidak, kita ini adalah warga kerajaan surga. Kita sudah jadi warga kerajaan surga, tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu bingung. Dan banyak orang bingung bagaimana saya berbuat supaya bisa masuk surga. Lalu kita ini sudah warga kerajaan surga. Memang belum dalam arti sebenarnya kita masuk surga eh, dalam kehidupan yang sebenarnya karena itu nanti kalau Tuhan sudah panggil pulang. Tapi kita sudah menjadi bagian warga kerajaan surga. Kalau pulang kita sudah jelas. Pulang dalam arti Tuhan panggil kita, ya kita pasti masuk surga karena kita warga kerajaan surga. Sama ketika kalian di luar negeri satu kali. Tanya dengan jelas kita berkata bahwa saya warga negara Indonesia. Kalau orang lain masih belum yakin, masih ragu-ragu, mudah-mudahan masuk surga. Insya Allah masuk surga. Padahal belum pasti, belum yakin, semoga kita ini sudah warga kerajaan surga. Ini identitas kita yang tidak boleh kita hilangkan. Kita tidak boleh kita lupakan. Kalau sudah menjadi warga kerajaan surga, apa yang perlu kita lakukan? Ya kita pertahankan. Jangan sampai kita kehilangan. Apakah bisa kehilangan identitas? Kalau kita meninggalkan Tuhan Yesus ya, bilang kita tidak lagi jadi warga kerajaan surga. Tapi saat ini saya mau katakan bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Bukan satu kesombongan, tapi keyakinan dengan pasti. Ya, sama seperti kalian ditanya, apakah kalian warga Indonesia? Pasti apa tidak? Ya pasti. Tidak perlu ragu-ragu. Tandanya ya bicara bahasa Indonesia, tinggal di bagian negara Indonesia ini, dan seterusnya. Kita ini memiliki identitas sebagai warga kerajaan surga. Yang bukan lagi semoga, mudah-mudahan, atau insya Allah. Tapi adalah saya warga kerajaan surga. Oke, poin pertama adalah kita merdeka dari dosa. Dipindahkan dari dosa menuju kebenaran. Yang kedua, kita pindah dari kehidupan yang salah tadi, seharusnya binasa, Tuhan sudah tempatkan kita sebagai warga kerajaan surga. Ini sudah pasti. Secara iman kita warga kerajaan surga. Walaupun secara kehidupan sekarang kita masih di dunia. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kita memiliki kemerdekaan untuk datang pada Bapa di surga. Elva, Roma 8 ayat 15, bisa bacakan? Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, saat kita masih dalam dosa, kita ini nggak berani untuk berdoa, kita ragu-ragu, kita nggak yakin.
Karena apa? Ada penghalang namanya dosa. Tapi ketika Tuhan Yesus disalibkan, penghalang atau pemisah itu dihancurkan. Salah satu tandanya kalau kalian tahu kisah ketika Tuhan Yesus disalib, ada tirai bait suci yang robek dari atas ke bawah. Dan itu menandakan bahwa tidak ada pemisah antara manusia dengan Bapa di sorga. Sejak saat itu kita bisa bebas bertemu Tuhan tanpa perantara. Dulu orang kalau mau menyampaikan sesuatu ke Tuhan melalui imam besar atau pendeta atau melalui imamnya. Sekarang kita bebas. Kapanpun kita berdoa bisa. Dimanapun juga. Nggak perlu nunggu jam-jam tertentu. Kalian ada keperluan, ada sesuatu, tinggal masuk kamar berdoa. Bahkan mungkin ketika di jalan atau di kelas, tiba-tiba kalian mungkin pas istirahat atau Tuhan, tolong saya. Saya sedang dalam pelajaran yang saya tidak bisa. Beri hikmatmu Tuhan. Atau dimanapun kita bisa berdoa tanpa ada halangan, tanpa harus nunggu orang lain mendoakan. Kita bisa berdoa kapanpun. Kita memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk bertemu dengan Bapa di surga. Dan hanya bertemu, kita juga punya keberanian untuk berbicara, bahkan meminta. Percaya enggak kalau kita minta pada Bapa di surga, Dia pasti menyediakan bagi kita tanpa perlu sungkan-sungkan dan takut-takut. Nelva, berani enggak kamu ada sesuatu berdoa sama Tuhan dan kamu yakin Tuhan menjawab doa? Yakin enggak, Nelva? Iya, Oke. yakin Niko, Pak. Niko berani percaya ketika kamu berdoa Tuhan mendengar dan menjawab doamu? Berani dan yakin, Pak. Amin. Puji Tuhan. Karena banyak Amin. anak-anak Tuhan yang masih nggak yakin. Iya kalau Tuhan sediakan, iya kalau Tuhan jawab. Kapan nanti lama? Nah, jangan takut. Kita ini punya Bapa. Eh, nggak usah sungkan, nggak usah takut. Apa ada seorang anak yang masih sungkan untuk minta pada bapaknya? Nggak- Kan nggak mungkin. Kalau misalkan kalian minta sesuatu pada orang tua kalian, tinggal ngomong atau mungkin bukan cuma minta, tapi ngomong sesuatu pada bapaknya. Tadi saya sekolah ngalami gini, Pak. Saya ngalami di tinggal bilang. Dan namanya seorang bapak yang baik akan mendengarkan anak. Bapak di surga pun juga pasti mendengar apa yang kita minta, yang kita doakan, yang kita sampaikan. Soal kapan disediakan, nah itu tinggal waktunya saja. Kita tinggal minta sesuatu dan kita pernah sharing, kalian berdoa, ternyata Tuhan sediakan tanpa kalian juga. Saya tutup dengan satu cerita, sebenarnya ada di tulisan saya tadi. Mungkin kalian pernah mendengar cerita ini, tapi saya ulang. Satu kali ada seorang pesulap, dia memainkan atraksinya dengan cara naik sepeda di atas tali yang terbentang dari satu sisi ke sisi yang sana, tapi di tengah-tengahnya ada sungai yang mengalir dengan deras. Dan pesulap ini melakukan atraksinya naik sepeda. Semua orang deg-degan. Wah, apa bisa? Ternyata di ujung yang lain, dia bisa nyampe dengan aman. Dia bisa nyampe dengan baik. Semua orang bertepuk tangan, kagum. Dan berkata dia pesulap yang hebat, atraksinya menarik, luar biasa, ajaib. Apa ya triknya, bagaimana ya? Banyak orang bertanya. Nah, kemudian pesulap ini bertanya, apa Anda yakin bahwa saya bisa kembali lagi ke daerah sana dengan cara yang sama? Oh, semua berkata bisa, yakin, pasti, karena melihat yang pertama tadi bisa, berarti kesempatan berikutnya pasti bisa. Tapi dia mengajukan pertanyaan kedua. Apa ada di antara kalian yang mau jadi sukarelawan saya bonceng di sepeda saya? Oh, semua diem, tidak berani. Oh, jangan saya masih belum siap. Nah, nanti kalau saya ikut, nanti saya mati. Bagaimana kecebur? Ada yang berkata begitu. Ada yang berkata, saya sudah tua, saya tidak berani. Yang lain juga, saya masih muda. Apa jadinya kalau saya tercebur? Nggak tertolong, kan nggak ada yang menduga. Semua diem, nggak berani, semua berkata nggak berani. Tapi ada satu anak umur 10 tahun, dia masih kecil, berkata, Om, saya berani, saya mau ikut. Orang-orang berkata, jangan, jangan ikut dia, bahaya. Tapi dia tetap mau. Dan ketika dia dibonceng di belakang naik sepeda itu, semua orang deg-degan, takut kalau terjadi sesuatu. Tapi ternyata pesulap ini bisa membawa anak ini sampai di ujungnya. Semua bertepuk tangan, kagum, luar biasa, salut.
Tapi ada satu orang yang penasaran, tanya ke anak kecil, kamu kok mau sih dibonceng sama orang itu? Kamu kok berani sih? Kenapa? Kan bahaya. Mungkin kalian pernah mendengar cerita itu. Kira-kira apa jawaban anak ini menurut Niko? Tahu nggak? Pernah mendengar? Enggak, Pak. Ya, Nerva pernah mendengar cerita ini? Apa jawabannya kira-kira? Eh, kurang pernah dengar sih, Pak. Kenapa? Nggak pernah dengar. Gak pernah dengar. Kalau kalian pernah dengar, kalau kalian dengar ini pertama kali, jawaban apa yang disampaikan anak kecil ini? Kenapa dia berani? Anak ini berkata bahwa itu papa saya sendiri. Jadi dia berani. Dia tahu bahwa papanya, bapaknya yang pesulap itu tidak akan mencelakakan dia. Tidak akan membuat dia celaka. Tidak akan membuat dia akhirnya dicelakakan terus sampai jatuh. Sekalipun dia mengalami celaka jatuh, pesulap itu alias bapak akan terus menolong dia sampai kemana. Jangan ragu-ragu dengan Tuhan. Dia adalah Bapa kita yang sejati, yang kita sembah, kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Ada sesuatu, kita bisa bebas meminta kepada Dia. Dalam kesulitan ekonomi, dalam kesulitan dalam pelajaran, dalam situasi hidup yang kalian alami. Tuhanlah penolong kita yang ajaib. Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia Tuhan gembala kita yang baik. Jadi itu yang jadi sharing kita untuk poin ketiga bahwa kita punya kemerdekaan minta pada Bapa dan dia tidak akan pernah mencelakakan kita. Tidak akan membiarkan kita dalam situasi yang bahaya. Oke, kemerdekaan kita dari kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan kita adalah sebagai identitas warga kerajaan surga dan kemerdekaan kita ada. Kita berani minta pada Bapa di surga. Dia yang punya hidup kita seluruh. Oke, sharing terakhir supaya kita tidak terlalu uh, tegang atau kaku. Yang terakhir sharing kita adalah ini dalam suasana kemerdekaan. Kalau masuk di suasana Agustusan gini, apa yang menjadi kesan kalian? Yang tiba-tiba kalau masuk Agustus, misalkan apa pernah ikut lomba yang menurut kalian berkesan atau ada momen-momen lain yang menurut kalian ini yang tidak pernah saya lupakan di Agustusan atau yang ditunggu-tunggu. Nelva, apa ada kesan di Agustusan, lomba atau apa? Pernah kamu ikuti, mungkin menang atau kalah, tapi ternyata itu seru dan sebagainya. Kesannya seru sih Mungkin karena waktu SMP atau apa atau SD. Kalau baru SMA kan baru kemarin lombanya. waktu SMP kan sudah SMP waktu 17 SMP itu eh, Kok gak kedengeran nih suaranya Nelva? waktu SMP Ah, Pak. apa itu? Pernah ikut apa? Waktu itu lomba apa ya? Saya juga lomba kayaknya estafet masukin aku kalau nggak salah waktu itu. Terus eh, terkesannya seru terus bisa menangin juara satu juga. Oh, juara satu lomba estafet. Mm-mm. Iya. Kalau estafet itu berarti kelompokan atau sendiri? Sendiri. Oh, sendiri ya. Luar biasa. Kelas berapa waktu itu? Di sekolah berarti ya? Ke- Iya, pas banget kelas 9 sih, Pak. Oh, baru kelas 9. Luar biasa. Hadiahnya apa? Alat tulis. Hadiahnya apa ya waktu itu lupa deh. Ya, oke, luar biasa. Setiap Agustusan kita tentu menghadapi lomba yang menemukan tantangan bagi kita semua. Saya kalau lomba itu nggak terlalu berani. Kalau kelompokan nggak berani. Kalau sendirian nggak apa-apa. Kelompokan saya soalnya sering orang saya termasuk tidak percaya diri kalau lomba pasti menang, pas kalau kalah ya. Karena itu kalau kelompokan nggak berani. Nanti jadi penyebab kekalahan. Sendiri nggak apa-apa kalau kalah. Kalau Niko, apa kamu kesan ketika Agustusan? Pernah ikut lomba kah atau ada sesuatu yang lain? Silakan. Kalau momen terkesan sih hari pas kemarin ya, hari Kamis kalau nggak salah pas lagi lomba koin di situ Ah, tuh apa eh mulut mulut mulut
Ini kok kayak apa ya? Kayak nggak bisa napas gitu pas Hmm, ngambil koinnya karena kan ada tepung. muter. Oh, Tepungnya kena masuk tepung. ke ya masuk hidung sampai nggak bisa napas. Habis itu capek juga lari bolak-balik. Habis Hmm. itu mau muntah juga. Oh, Itu tapi sih lomba paling gak enak tuh. lomba paling apa? Paling gak enak. Nah, tapi eh, kemarin yang lomba koin itu termasuk yang menang apa tidak? Yang berhasil apa enggak? Di hitungannya. Eh, Pas pertanyaan pertama menang. Nah, Terus pas pertanyaan keduanya aja kalah. Padahal oh, seri poinnya. ada Nggak apanya? tahu di mana kalah. Padahal seri poinnya. Oh, seri poinnya. Nggak Cuman dihitung. dihitungnya kalah. Nggak tahu kenapa. Dihitung berapa koin yang didapat gitu? Dapat Iya berapa dihitung. kemarin? Dapat 69. Anak kelas 10 juga 69. Lawan Enam anak puluh kelas sembilan. 10 pas pertama. Iya. Luar Cuman dihitungnya biasa. kalah. Cuman merasa nggak apa-apa sih kalau kalah. Hmm. Soalnya lanjut ntar besoknya. Oh, kalau menang, besoknya tanding lagi. Lanjut. Iya tanding lagi. Capek, capek lagi Menderita mulutnya. lagi. Iya capek lagi mulut. Luar biasa. Paling tidak kan itu buat seru-seruan setiap kita ketika mengikuti lomba. Ya, puji Tuhan, kita sudah, kalian juga sudah jadi bagian dari memeriahkan kemerdekaan dengan cara yang paling sederhana. Oke, itu yang jadi seri kita hari ini. Elva bisa tutup doa? Bisa, Pak. Oke, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pauki, yang mengajarkan kami tentang bagaimana kemerdekaan di dalam eh, secara Kristen Tuhan. Ya Bapak, kami serahkan seluruh kegiatan kami hari ini hanya ke dalam tangan kasih saja Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Pauki yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah apapun yang Pauki kerjakan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Amin. Oke, terima kasih Niko dan Elva. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.